Jadi hari ini kakek kami dari Dinas Pariwisata datang ke sini ingin coba menggali salah satu karya budaya yang kita bisa katakan itu adalah cukup terkenal di Kabupaten Riau Selatan sekaligus di Desa Mataluhu ini. Salah satunya adalah Avore. Jadi sebelum kita mulai Edlin mau mengajukan beberapa pertanyaan, kakek bisa nggak sebelumnya memperkenalkan diri dulu, mulai dari nama dan usia kakek berapa? Iya. Sebelum kita menceritakan atau menjelaskan tentang Avore ini, ya saya jelaskan dulu nama saya. Ya. Nama saya Dalit Sehimana dengan gelar Farah Simaidan. Ya, saya lahir tahun 1938. Berarti sampai sekarang ini saya berumur 86 tahun. Oke. Zaman dulu, orang menjual beli atau yang menjual beli tidak pakai uang. Ya. Tapi hanya mereka memakai babi atau emas. Oke. Ya. Makanya mereka membuat Avore ini untuk menentukan berapa ukuran-ukuran seekor babi itu. Dan nantinya itu disesuaikan dengan harga emas. Nah, pada waktu itu mereka membuat Avore ini dengan dasar. Ini dasarnya ini. Makanya mereka memotong-motong ini supaya jelas berapa Ukurannya. besarnya babi itu. Ini mulai dari sini, ini dimulai dulu dari sini. Ini kenapa ini panjang? Ya. Karena babi itu waktu lahirnya itu sudah besar itu, ini ketiaknya ini. Ya, maka ini diukur ini dicari normal babi yang sebenarnya. Yang dikatakan ini dimulai dari sini namanya ini dua nasoe. Dua nasoe. Ini dua nasoe ini ukurannya ini. Nah, si dua nasoe itu kalau kita sesuaikan dengan kilogram sekarang ini 5 kilogram. 5 kilogram ya. Setelah itu, ini tingkat ini, batas yang kedua ini namanya 2,5 nasoe ini. 2,5 nasoe. Nah, kemudian ini sampai di sini dikatakan 3 nasoe. 3 nasoe. Seterusnya di sini dikatakan 4 nasoe. Oke. Kalau sudah sampai 5 di sini, ini tidak dikatakan di mana tetapi dikatakan oteri. Oteri. Ya, tulis itu. Iya, sudah direkam. Oh, sudah direkam. Ya. Setelah ini oteri ini meningkat menjadi 2 alisi. 2 alisi. Nah itu kan? Semakin besar. Iya. Dari 2 alisi ini menjadi fituna fursawali. Oke. Setelah itu menjadi waluna fursawali. Oke. Ya, seterusnya menjadi 3 alisi. Oh, beda lagi ya. Tadi di sini alisi tadi. Baru tadi yang apa namanya ini tadi kakek? Ini namanya tadi waluna fursawali. Sowali. Kemudian di sini 3 alisi. Iya, Ya. Seterusnya itu dikatakan nanti mulai dari sini dikatakan ya tadi di sini kan di mana dalam 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 2 alisi, ini fituna fulu waluna fulu 3 alisi, di sini 4 alisi. Nah, 4 alisi ini naik menjadi 5 alisi. 5 alisi. Jadi kemudian menjadi 1 kilo. Ya, 1 kilo ini
Sajilo ini berarti tidak dikatakan ena alisi, tetapi istilahnya itu sajilo. Sajilo. Istilahnya enam Enam alisi alisi. itu. Nah, kemudian fitu alisi. Nah, fitu alisi ini masih tetap ini ukurannya biasa saja. Nah, kemudian di sini walu alisi. Walu. Nah, kemudian walu alisi ini, dari walu alisi ini sampai siwa alisi ini ada tambahan. Ada tambahannya di bagian tengah. Iya. Kalau ini tadinya, kalau si walu alisi ini fulu kali fadua toe, ya, ditambah dengan telu faratoe. Menjadi kalau umpamanya kalau yang walu alisi ini adalah 50 kilogram, 50 kilo. sedangkan nantinya ditambah dengan telur nasoe menjadi ditambah dengan 15 kilogram. Berarti 50 dikali 15 kilogram. Berarti 65 kilogram. Sekitar 65. Iya, yang walu alisi, yang siwa alisi ini. Ya. Kemudian yang fulu alisi ini begitu juga ditambah ini. Kalau tadinya dari siwa alisi, dari walu alisi ini siwa alisi ditambah dengan 15 kilogram, siwa alisi sampai 10 alisi ditambah dengan 15 kilogram juga. Tambah-tambah 15 Tambah-tambah. kilo. Dari 10 sampai 11 ditambah dengan 15 kilogram. Seterusnya begitu di sana. Nah, harus kita perkirakan dulu. Nah, karena itunya yang 8 alisi ini adalah 10 kali 2 cok. 10 kali 2 joe. Ya. Sedangkan yang 9 alisi ini menjadi 11 kali 2 cok. Yang sudah kan? Iya, oke. Yang 11 alisi itu menjadi 12 kali 2 cok. Itu ditambah-tambah itu. Iya. Nah, yang 12 alisi itu ditambah dengan 2 cok menjadi 13 2 cok. Iya. Ditambah dengan 15 kilogram. Ya, itulah ukurannya. Cara mengukurnya. Cara mengukur. Lumayan cukup ribet juga ya cara mengukurnya lebih. Karena ada tambahan di sini. Iya. Karena perlambatan besarnya ini ketiak babi bagian. itu. Tapi dagingnya itu padat. Padat ya. Nah, itu menambah padatnya dagingnya itu, isinya itu. Iya. Makanya ada pertambahan itu. Makanya ditambah-tambah itu yang dikatakan 2 alisi tambahannya itu. Si 2 alisi ini adalah telu kali faroto. Ya kan? Telu kali faroto itu dikatakan 2 alisi. Berarti 2 alisi ini telu kali faroto menjadi 15 kilogram. 15 kilogram. Kalau 2 toe tadinya 5 kilogram, yang 2 toe, nah sekarang telu kali 2 toe menjadi 15 kilogram. Ya, begitu ukurannya. Gitu. Jadi kakek sekarang melihat ini afore kan afore yang dibuat ya kakek ya. Apakah sampai sekarang adakah yang menggunakan afore itu? Nggak ada lagi yang memakai afore ini. Sudah hampir 50 tahun tidak memakai afore lagi. Iya ya. Karena orang memilih kilogram.
Memakai timbangan ya. memakai timbangan gitu. Jadi orang tidak memakai afore lagi karena mudah mereka untuk mencari babi, ditimbang saja, Iya. di kilo berapa saja. Sudah ada nampak lah di Sudah situ berapa nampak kilo. itu. Heeh. Jadi sekarang orang membuat afore hanya untuk sekedar koleksi ya kakek. Iya. Oke, jadi kakek, menurut kakek sekarang kira-kira desa mana saja kah yang dulu menerapkan afore sebagai alat ukurnya? Afore ini dulu tidak hanya di bawah Matalo Orahidi atau di Simetano, boleh dikatakan seluruh Nia Selatan memakai afore ini. Berarti seluruh daerah-daerah Seluruh atau wilayah. desa-desa di Kabupaten Nia Selatan Iya. menggunakan afore Menggunakan afore sebagai ini. alat ukur karena dulu belum ada yang namanya timbangan. Belum ada timbangan pada waktu itu. Makanya seluruhnya memakai afore ini. Berarti kira-kira berapa tahun yang lalu ditemukan afore ini? Kalau afore ini dulu, ini kita tidak bisa mengetahui berapa lamanya. Tetapi pada masa Tuan Batu Orahua dan Tuan Obatua, pada masa mereka membuat afore ini. Berarti mereka lah orang pertama yang membuat afore Orang juga. pertama lah mereka yang membuat afore ini karena mereka sangat susah menjual dan membeli sesuatu kalau tidak ada ketentuannya. Tidak ada alat ukur, jadi Tidak mereka ada akan alat ukur. mengalami kesulitan. Sulit mereka menjual atau membeli itu. Makanya mereka membuat suatu ukuran yang dikatakan afore. Oke. Menurut kakek, aspek sosial dari penggunaan afore ini apa kira-kira kakek? Ini aspeknya kepada masyarakat, berarti masyarakat pada waktu itu mulai tenteram dan mengetahui dan senang untuk menjual dan membeli karena sudah ada ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan dari orang-orang tua kita itu dulu yang dikatakan ini afore. Berarti tidak lagi sanksi-sanksi menjual sesuatunya itu. Umpamanya menjual tanah, menjual emas, membeli tanah atau membeli emas dan sebagainya lagi. Karena sudah ada ukurannya itu. Ya, itulah aspeknya kepada masyarakat. Ya. Jadi tidak hanya kepada masyarakat, tetapi sangat berguna juga dalam membantu perekonomian masyarakat desa pada umumnya. Itu ya, membantu ekonomi berarti sudah bisa meningkatkan ekonomi mereka pada waktu itu. Ya. Apakah pada zaman dahulu afore itu dimiliki masing-masing rumah tangga? Afore ini dulu memang dibiarkan supaya masing-masing memperoleh ini, memiliki afore ini. Tetapi afore ini tidak bisa membuat afore ini tidak disesuaikan dengan yang sudah ada, yang sudah ditentukan itu. Karena pada masa itu, pada masa Tuan Batu Orahua dan Tuan Obatua dan afore ini dulu berkumpul dengan raja-raja yang lainnya, nikra lainnya berkumpul dengan si Iba si Ulu, berkumpul mereka. Tidak hanya mereka membuatnya, tetapi yang menentukan itu, yang memahat itu adalah Tuan Tobayafati yang memotong-motongnya itu, tapi atas perintah bersama. Nah, tapi ini tidak bisa lagi dilangkahi mengenai afore ini. Kalau ada orang lain yang memiliki afore, harus disesuaikan dengan yang sudah ada, yang sudah ditentukan ini. Tidak boleh Berbeda dengan berbeda afore dengan yang ini. ada. Tapi itulah yang sudah ditentukan dulu. Nah, setelah afore ini disiapkan, maka mereka itu berpesta lah, Kak. Dipestakan atau di ORE. Ya. Setelah itu selesai ini, diadakan suatu pesta besar-besaran untuk menentukan ini. Supaya orang tidak bisa merubah-rubahnya.
Ditetapkan. Ya. Ditetapkan begitu. Berapa yang sudah ditentukan di sini, itulah dia. Dan. Tetapi siapa yang melangkahi ini kena sumpah ini atau kena kutu itu. Kena sanksi ya. Kena sanksi. Jadi ada sanksinya dulu itu dikatakan dulu untuk menentukan supaya orang tidak melakukan ukuran-ukuran yang tidak sesuai dengan ini. Mereka mengatakan barang siapa yang membuat ukuran Adfori ini tidak sesuai ini dikatakan oleh seorang imam pada waktu itu yang dikatakan ere. Banua balaraga, banua bahumene. Ya, nasehi o ere na atulepa maluse ahua timatua atua tialabe. Diteruskan satu lagi, nalena sehi poeke nama tutui pemaluse mate habuju timatua mate tokia jalabe. Itulah kutuk kalau orang tidak membuat ukuran ini tidak sesuai dengan ini. Makanya jangan dilangkahi ini. Yang sudah ditentukan itulah dia kan. Arti yang saya katakan ini tadi, kalau mereka merubah apa yang dikatakan Afori yang sudah ditentukan ini, pasti dia kena kutuk. Dan kalau dia menentukan membuat Afori ini sesuai dengan ini, dia juga mendapat rezeki atau pahala itu. Kalau benar ukurannya membuat Afori dengan ukuran yang sesuai. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah. Dirubah-rubah itu. Iya saja kalau iya dan tidak kalau tidak, itu saja. Biasanya salah satu contoh kutuk bagi orang yang membuat Afori tetapi tidak sesuai dengan ukurannya itu apa, kakek? Kalau tidak sesuai dengan itu, orangnya itu ada saja alasannya, ada saja kutuk kena dia itu. Kadang-kadang ya dia kena penyakit atau sakit atau mati seterusnya itu. Yaitu makanya ini tidak dirubah-rubah, nggak boleh itu. Atau jatuh miskin ya itu. Yang merubah dia mencari keuntungan untuk merubah ini kan. Ya, itu tambah miskin itu. Itulah kutuknya itu. Kutuk orang itu dulu memang benar. Apa yang dikatakan mereka itu tidak salah itu. Karena mereka masih di kuasa mereka, belum ada agama. Belum ada agama. Ya, itu tempat patung itu dulu kan. Oh, yang ada. Oke. Di rumah adat besar itu ada itu. Makanya pada waktu itu mereka berdoa atau sembahyang di situ. Kalau orang merubah ukuran-ukuran ini, makanya harus kita menjaga supaya ini tidak bisa dirubah. Iya saja kalau iya dan tidak kalau tidak itu. Wah, luar biasa sekali ya dalam pembuatan Afori ini ya, kakek. Jadi nggak sembarang orang bisa membuat Afori ini, alat ukur ini, karena bagi yang membuat sesuai ukuran itu pasti ada pahalanya. Tetapi kalau yang membuat Afori ini tidak sesuai dengan ukurannya atau demi mencari keuntungan, pasti ada saja kutukannya atau ada masalah dalam kehidupannya. Jadi pertanyaan saya berikutnya, kakek, kira-kira apakah selain Afori ini adakah alat ukur lain yang kita kenal di Nias ini? Alat ukur tradisional pada masih ada itu namanya tumba. Tumba. Ya, kalau tumba itu dulu dibuat dari batang ake namanya. Ake. Dari batang ake. Dalam bahasa Indonesianya itu nibung. Nibung. Ya. Oh, kayu nibung. Ya. Jadi dibuat tumba itu dulu hanya ukuran 6 kong.
tapi tidak 8 seperti sekarang. 6 teko dulu ya. Hanya 1,5 kilogram kalau diukur dulu. Oh, Sekarang 2 kilogram satu tumba itu kan. iya. Heeh. 2 kilogram. Sekarang 8 teko sekarang. 8 teko 8 itu. teko. Heeh. Jadi itu sama-sama dibuat pada waktu Dengan itu. menggunakan Ya, itu fore serentak ya? dibuat. Hmm. Ya, serentak dibuat juga itu namanya timbangan mengenai emas. Itu dibuat juga. Kalau timbangan emas ada juga namanya ya kakek atau beda juga? Itu namanya itu valiera. Valiera. Ya. Itu namanya valiera. Yang membuat valiera itu adalah Tuan Liginiba. Nah, sama dia disarankan membuat valiera itu. Valiera bentuknya seperti apa kakek? Karena Iya, kita kan nggak timbangan punya. itu kalau emas itu kan ditimbang itu dengan Neraca ya. neraca itu. Neraca ya. itu Heeh. neraca. Tapi itulah ukuran kalau dulunya itu 1 pound itu sama dengan 8 uang ketik. Uang apa? Uang ketik. Uang kecil. Ada uang ketik dulu pada zaman Belanda. Mhm. Jadi 8 uang ketik itu adalah 1 pound. 1 pound ya. Yaitu. Nah, yang membuat itu diserahkan kepada Tuan Liginiba. Gini, Wah. Ya. Dan yang membuat ini diserahkan kepada Tuan Tobayafatu. Nah, masih ada lagi yang lainnya itu mengenai hal lain, yaitu untuk bagaimana cara mengatur makanan itu, babi itu kalau sudah dipotong itu. Berarti babi kalau sudah dipotong siap untuk dihidangkan, ada juga alat ukurnya. Iya, itu kan dimasak. Bagaimana cara mengasihnya kepada siapa yang memakan, yang kepalanya itu siapa? Itu. Tapi tidak sembarangan sudah dipotong ya sudah. Tinggal Itu bagi ambil saja. saja masing-masing. Iya. Tidak. Dari afore ini tumba neraca Valiera. atau valiera itu dan pembagian makanan itu tadi. Oke. Ya, gitu sebetulnya. Oke. Nah, ini letak afore ini dulu tidak di bawah mata luar dibuat ini. Dulunya masih di Orahilifa. Oh, karena sebelum pindah ke Sebelum atas, pindah ke sini kan, Iya. di sana dibuat di Orahili. di Orahili. Nah, dulu ada balai desa di Orahili, di situ diletakkan supaya orang mengukur babinya dan kemana-mana itu harus di balai Tetap desa. dilakukan pada tempat yang terbuka. Ada tempat yang sudah terbuka. Iya. Setelah pindah ke sini, di sini juga ditaruh di balai desa itu. Balai desa, tetap di balai desa Di posisinya. balai desa itu. Kalau mereka mengukur babinya di rumah-rumah masing-masing, harus datang ke sini Iya. meletakkan berapa besarnya babinya itu. Berarti tidak ada penipuan, yaitu Semua orang tahu bahwa ukuran tersebut adalah ukuran yang tepat. ukuran yang tepat. Oke, kakek, ini pertanyaan yang paling terakhir. Jadi, kira-kira apakah masih ada komunitas atau minimal pengrajin atau orang yang masih menekuni pembuatan afore ini? Saya kira tidak ada lagi orang membuat afore ini sekarang. Dan memakai ini tidak ada lagi. Kalau orang kakek nggak ada orang yang buat, hanya orangnya saja. Karena seperti ini kan ini juga dibuat, saya juga kurang tahu siapa juga Iya, yang buat. sekarang nggak ada lagi orang yang membuatnya ini. Untunglah ada ini sekarang. Iya. Ya, tapi tidak ada lagi karena mereka sudah memiliki ukuran-ukuran yang pakai timbang itu saja. Iya. Kalau mereka mengukur babinya itu, mereka pakai timbangan. Ya, sampai dan nantinya kita bisa dapat dengan kilogram itu saja ya sudah. Kalau dulunya itu tumbak dulu itu juga 6 kong itu kan
Iya, teko. teko-teko. Ha. Nah, dan sekarang kadang-kadang tidak lagi memakai itu karena mereka timbang dengan Kilo tadi. kilo saja. Timbangan. Berarti satu domba itu 2 kilogram. Setengah domba itu 1 kilogram. Ya itu. Wah, luar biasa sekali ya kakek. Jadi pada akhirnya setelah kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Bapak Amal Ferdinand Manahe, akhirnya penjelasan tentang Avore ini sudah menambah wawasan kita tentang salah satu karya budaya yang cukup terkenal di desa ini. Jadi supaya kita tahu bahwa Avore adalah salah satu alat ukur tradisional di masa lalu untuk mengukur seberapa kecil atau besarnya ukuran ternak babi tersebut. Kemudian ada juga beberapa alat ukur yang bisa kita kenal juga, alat ukur tradisional yang pernah digunakan seperti valiera dan tumba. Masyarakat pada zaman dahulu menggunakan Avore wajib sesuai dengan pengukuran Avore yang terdapat pada balai desa. Kenapa? Karena masyarakat dulu percaya bahwa akan mendapatkan kutuk jika menggunakan Avore tidak semestinya, apalagi melampaui ukuran yang telah ditetapkan di balai desa, dan akan mendapatkan berkat jika menggunakan Avore yang ukurannya sama dengan patokan yang terdapat pada balai desa. Demikianlah wawancara singkat kali ini bersama Bapak narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita dalam khasanah budaya, terkhusus di Kabupaten Nia Selatan dan terlebih-lebih lagi di Desa Bapamatalo ini. Terima kasih. Oke. Baiklah kakek, terima kasih ya kakek soal gelet. Terima kasih sudah memberikan informasi yang sangat berharga pada hari ini. Semoga kakek sehat-sehat saja dan tidak bosan-bosan untuk memberikan informasi yang bermanfaat khususnya tentang budaya di Nias ini. Yahoo kakek. Yahoo.